Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat. Alhamdulillahi ma fil ard. Alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahi alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Mari kita bersyukur para jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan selawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan masih tentang aqobatul ilmi. Breakdown terhadap pentingnya ilmu menjadi tanjakan pertama ketika kita mau beribadah. Ya, karena tanjakan pertama ya harus dimulai. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan sesuatu apa yang kita jalankan sehari-hari karena kita tidak tahu ilmu. Nah, dengan demikian dilanjutkan oleh Imam Ghazali menukil dua ayat di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nala bihima bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdharal alimi alal abdi kafadli ala adna rajuli min ummati. Rasulullah bersabda, inna fadlal alim, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, orang yang alim, alal abdi, atas orang ahli ibadah. Kan? Ada alim, orang berilmu dan ahli ibadah. Artinya ini ibadah yang tidak pakai ilmu. Ya. Beliau Rasulullah menyatakan kafadli ala adna rajuli min ummati. Itu seperti keutamanku atas laki-laki yang terendah dari umatku. Artinya betapa ilmu itu sangat penting dan menjadikan ilmu itulah yang Allah menjadikan manusia menjadi khalifah. Ceritanya kan seperti itu kan? Diprotes oleh iblis, fasajatu ila iblis, karena dia mengatakan saya yang terbaik, saya dari api, dia dari tanah. Kemudian diprotes juga oleh malaikat, apakah engkau ya Allah akan membuat kerusakan di muka bumi? Enggak, kata Allah, saya lebih tahu. Karena itu saya akan berikan ilmu. Nah, gitu kan? Oleh Rasulullah. Nah, disinilah orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang lebih utama daripada orang ibadah yang tidak ilmu, seperti halnya seorang laki yang terendah dari umat. Jadi betapa ilmu itu penting. Para salikin, para Rasulullah, para salikin dan para jamaah semuanya. Jadi inilah keutamaan ilmu. Jadi kita menjadi bersyukur bagi teman-teman yang berperan sebagai ilmu, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasulullah juga bersabda, nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadatin sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Nadratun ilal alimi, memandang wajah orang yang berilmu. Jadi orang ilmu, orang ahli, itu wajahnya kan biasanya bersinar. Lebih teduh, ya, lebih menyenangkan gitu ya. Tapi memandangnya harus pakai hati, pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan, jangan memandangnya hanya selintas, tapi pakai hati. Orang yang memandang para ilmu, para alim, para ulama, apalagi ulama khosmin aulia itu, ahabba itu adalah
lebih aku cintai ilayya kepada orang yang sukanya bersilaturahmi, memandang para ilmuwan, para kiai, para ulama, para aulia itu lebih baik, ya, lebih disenangi min ibadatin sanatin daripada ibadah 1 tahun. Ya, berpuasa satuan siamiha, berpuasa 1 tahun. Dan sholat malam 1 tahun. Waqiyamiha. Ini hadisnya dahsyat sekali. Jadi kalau kita suka silaturahim dengan kiai, dengan ulama, dengan aulia, mohon doa, mohon ridho, dan kita doanya bersilaturahminya dengan hati, maka itu lebih baik. Nah, bukan berarti kita, sudah silaturahmi, karena itu saya tidak usah berpuasa, tidak usah beribadah, tidak usah sholat malam. Pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya betapa orang yang silaturahmi itu kepada kaum ilmuwan, terhadap ulama, itu pahalanya luar biasa. Karena memang para alim, para ulama, para kiai, para aulia itu memang sehari-hari tiada lain adalah ilmu dan ibadah. Tapi pakai kalau beribadah, kalau memandangnya itu ada fafarroh. Jadi orang yang memandang itu pakai hati, ruh, fafarroh. Kalau sudah itu, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhri malaikah. Orang yang memandang gurunya, orang yang memandang tanda petik, mursyid, orang yang aulia, nadhornya itu dengan farah, dengan rasa dalam, itu apa? Mintilkan nadhul malaikah, itu didatangkan malaikat. Seperti malaikat datang kepada kita, yastaghfirullahu yaumal qiyamah ila yaum. Dan orang seperti ini didampingi malaikat dan dimohonkan ampunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa ya. Orang berilmu di mata Allah, Rasulullah sampai menyatakan seperti itu. Karena apa? Karena memang orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang betul-betul mendarmabaktikan pada Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah, naumul alimi afdalu mina ibadal jahil. Ya. Tidurnya orang alim, tidurnya ulama, tidurnya kaum aulia itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Tidurnya saja ibadah. Karena tidurnya itu adalah bagian dari ritme yang dijalankan setelah ibadah, kemudian istirahat, itu ibadah juga. Karena tidurnya pakai ilmu. Bapak-Bapak sekalian ya, itu luar biasa ilmu. Karena tadi disebutkan ilmu dan ibadah itu jauharani. Dua hal itu menjadi dua permata yang harus kita upayakan, kita mendapatkan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrafi ahli jannah. Maukah engkau, di dalam sebuah mudzakarah di antara sahabat itu, maukah aku tunjukkan pada kalian tentang penghuni surga yang paling mulia? Asrafi ahli jannah, asraf, ya, yaitu yang lebih mulia. Tentu para sahabatnya menjawab, qala ya Rasulullah, na'am. Ya, mereka menyatakan mau. Kemudian Rasulullah menjawab, qala hum ulama'u umat. Dia adalah orang-orang berilmu dari umatku. Jadi para ibu sekalian, kita yang orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, jangan kecil hati. Urusan gaji nggak usah ditanya. Nanti gajinya di akhirat. Nah, sekarang yang dosen, yang penelitian, ngajar aja, neliti saja. Urusan rezeki nanti datang.
Jangan kita ngajar, jangan kita meneliti dalam rangka sekedar naik pangkat, hanya ingin dapat uang. Jangan itu, rugi nanti. Niati saja ini ibadah ngajar. Karena orang yang menuntut ilmu, ya itu kalau meninggal, atau orang yang berkaitan dengan tolabul ilmi, kalau kita itu Allah sewaktu-waktu memanggil, itu namanya matinya mati syahid. Tapi ingat, tolabul ilmu itu pengertiannya adalah mu'alim wa muta'alim, au muta'alim. So, penuntut ilmu pengertiannya dia yang menuntut ilmu, dia juga mentransfer ilmu. Ya, itu nggih. Yang menuntut, yang ngajar. Itu namanya tolabul ilmi. Kalau hanya satu sisi, bukan. Jadi, mengapa orang yang tolabul ilmi kalau meninggal itu syahid? Di situ pengertiannya adalah mu'alim wa mu'aliman. Atau wa mu'aliman wa muta'aliman. Orang yang belajar dan mengajar. Itu adalah orang yang disebut dengan orang tolabul ilmi. Kalau meninggal, ini adalah mati syahid. Nah, itu pentingnya ya. Nah, ini ilmu itu penting. Nah, karena itu setelah kita dua hadis disampaikan oleh Rasulullah, Imam Muzali mengatakan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, fabana laka annal ilma asrafa jauharan min ibadah, walakin la budda min ibadah ma'al ilmi, wa illa kana ilmu haba amman syura. Ilmu adalah permata paling mulia dibandingkan ibadah, akan tetapi tidak boleh tidak disertai dengan ilmu. Jadi ibadah pakai ilmu. Ilmu diibadahkan. Dan bila tidak, maka berwujudlah ilmunya itu debu yang berserakan. Jadi kalau ilmunya juga nggak diibadahkan, nggak dijalankan, itu juga berserakan begitu saja. Ya. Fa'innal ilma bimangzilatis sajarah. Karena sejujurnya ilmu itu menempati kedudukan dalam sebuah pohon yang akarnya kuat. Itu ilmu. Wal ibadah wa bimangzilati thamarati min thamaratiha. Sedangkan ibadah itu menempati kedudukan adalah buah di antara buah pohon tersebut. Nah, pertanyaannya kan resiprokal ini. Ada pohon, mengapa tidak harus buah? Tidak mungkin berbuah tanpa ada pohon. Jadi ilmu harus dijalankan agar berbuah. Tapi kalau buah, ya, kalau buah tidak mungkin ada tanpa ilmu. Jadi ini pengertian substansi dari Imam Ghazali itu bagus banget ini. Fa innal ilma bimangzilatis sajarah wa bil ibadah wa bimangzilati samrotin minan samaratiha. Jadi ilmu itu adalah pohon dan akarnya, ibadah ada buahnya. Buah tidak akan muncul kalau tidak ada pohon, dan pohon tidak akan kuat kalau tidak ada akar. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, yang saya hormati, penting untuk kita jalankan bersama antara ilmu dan ibadah. Wa qala al-mu'allif fassarafu lis-sajarati idhiyal asli lakinil intifa'u bima yahsulu bimasratiha. Maka kemuliaan itu ada di dalam pohon. Sebab pohon adalah asal muasal. Walakin intifa'a bima yahsulu bimasratiha. Tetapi peraihan manfaat bertumbuh pada sesuatu yang diperolehnya itu dengan buahnya. Jadi antara pohon dan buah itu harus satu. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu sekalian. Ilmu menetaskan telur itu kan ada. Kalau enggak nanti gabuk semua. Tidak bisa menetas. Nah, ilmu agar ibadah kita menetas semua itu gimana? Jalanin 7 aqobah tadi menurut Imam Ghazali. Mulai dari aqobatul ilmi,
sampai dengan akobatul hamdi wa syukur itu harus dijalani. Kalau enggak nanti biasa-biasa saja. Nah, karena itu betapa pentingnya antara ilmu dan ibadah. Walihada qala Hasanul Basri rahimahumullah, maka Imam Hasan Basri menyebutkan utlubu hadal ilma talaban la yadhuru bil ibadah. Tuntutlah ilmu dengan tuntutan yang tidak membahayakan ibadah. Jadi antara ilmu itu harus didasarkan pada ibadah. Kalau ilmu itu dijalankan tanpa untuk ibadah, nggak ada artinya juga. Nah, jadi ibadah penting, ilmu penting, harus satu nafas. Wa talabu hadil ibadah taliban la yadhuru bil ilmi. Dan tuntutlah ibadah itu dengan tuntutan yang tidak merugikan ilmu. Jadi dua-duanya ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, dua-duanya ini adalah penting untuk dilakukan. Ya ibadah, ya ilmu, ya nuntut ilmu untuk ibadah, ya beribadah berdasarkan ilmu. Begitu menurut Imam Hasan Basri, seorang sufi yang luar biasa, yang perlu kita dengarkan banyak kalimat-kalimat quote-quote bijaknya dari beliau. Nah, walamma astaqarra annahu la budda lil abdi minha jami'an, dan tatkala telah tetapkan bahwanya tidak boleh baginya untuk memilah jami'an ya, maka dengan demikian ya fal alima aula bi taqdimi la mahallati li annahu aslu wad dalil, maka dengan demikian yang didahulukan sesungguhnya ilmu adalah asal muasal dan petunjuk. Ilmu harus dilakukan. Kita harus selalu menuntut ilmu. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ya. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Ilmu harus dijalankan. Ilmu harus kita tuntut, ilmu harus kita cari dan kita mengedepankan ilmu. Sampai Rasulullah utlubul ilma walau bisin, kan itu kan? Nah, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina, carilah ilmu dari liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat, itu semua kan? Tolabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya Allah, itu semua adalah dalil-dalil mengapa ilmu itu penting. Kalau dalam ilmu tasawuf, man salaka tariqan falyatamisu fihi ilman, sallallahu tariqan ila jannah. Orang yang suluk berjalan Allah dan dia adalah di dalamnya adalah ilmu, ya, maka orang itu ada dipermudah jalannya menuju surga. Nah, itu. Jadi ini pentingnya. Ini biasanya dipakai di ayat-ayat dalam ilmu suluk ya, biasanya seperti itu. Wa innama syara'al ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu ala ibadah amroin. Maka sesungguhnya ilmu menjadi asal muasal yang diikuti, di mana wajib bagimu mendahulukan atas ibadah hanya karena dua perkara. Jadi ilmu dulu, baru ibadah. Tapi dua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Akhadumat li tahsulaka ibadah wa taslama. Yang pertama adalah dua perkara itu adalah agar berhasil sesuatu ibadahmu itu terselamatkan. Kalau enggak mardud, orang beribadah enggak punya ilmu, ya udah, ya dalam posisi sia-sia, dalam posisi ilmu tasawuf ya. Wa in fa innaka awwala yajibu alaika an ta'rifal ma'budah thumma ta'budah. Karena sesungguhnya engkau di permulaan wajib atasmu untuk mengenal zat Allah. Artinya ilmu tauhid ini penting. Ilmu tauhid ini adalah dasar dari ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu tauhid inilah kita meyakini keesaan Allah, kekuasaan Allah. La mislin wala kaifin. Allah yang tidak bisa dipadankan dan tidak bisa diperumpamakan. Inilah ilmu tauhid. Nah, itu kan?
Pertanyaannya, wa kaifa ta'budu ma la ta'rifahu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastakhilu fi na'tihi? Bagaimana engkau akan menyembah zat yang engkau tidak mengenalkan? La ta'rifuhu. Kamu menyembah tapi kamu kok nggak kenal yang kamu sembah. Tidak. Karena itu disebutkan man arafa nafsa faqad arafa rabb. Kalau engkau mengetahui dirimu, maka engkau akan mengetahui Allah. Nah, bagaimana kamu menyembah Allah kalau kamu itu la ta'rifu, tidak mengenal Allah? Inilah ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang batin, ilmu tentang rohani, ilmu spiritual. Ya, bi asma'ihi, tidak ngerti nama-nama Allah, wa sifati wa dzatihi, sifatnya, zatnya, wa ma yujibu lahu wa mastahilu fi na'tihi, maka dengan demikian kamu dengan demikian mustahil akan bisa wusul, bisa mujalasah, bisa muhadasah, bisa tawajuh dengan Allah. Itu sulit kalau kamu tidak punya ilmu. Itu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ini pentingnya ilmu, khususnya ilmu tauhid, ilmu batin, ilmu spiritual. Yang lain juga penting. Farubbama tak takidu fihi wa fi sifati syai'un wal ibadah wal iyadu billah mimma yukhalliful haq fatakuna ibadatuka haba'an mangthuro. Karena bila engkau tidak meyakini terhadap zat Allah dan sifat-sifatnya, ya Allahu wal iyadu billah, Allah yang tempat kita berlindung, yang maha benar, fatakun ibaduka haba'an mangthura, maka jadilah ibadahmu itu bagai debu yang berserakan. Jadi kalau ilmu kita tidak ada, ini ya maaf ya, ini Imam Ghazali loh. Kalau orang beramal tidak berilmu itu adalah fatakun ibadatuka, itu keadaan apa yang engkau lakukan, ibadahmu itu haba'an mangthura, seperti debu yang berserakan. Jadi ngalor ngidul nggak ada yang nerima kan? Debu kan begitu. Para salikin, rahimakumullah. Saya lanjutkan beberapa kalimat lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa qad sarahna ma fi dzalika minal khataril adzim fi bayani makna su'il khatimah min kitabil khauf min jumlati kitabin ihya'i ulumuddin. Jadi ini syarah lebih lanjut tentang ilmu dan ibadah, ya, tentang bagaimana kita itu adalah tidak dalam keadaan maaf su'ul khotimah, ibadah-ibadah yang baik. Nanti baca saja di buku Ihya Ulumuddin. Insya Allah pada saatnya kita kaji bersama. Nah, thumma yujibu alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syari'ah ala ma umirta bihin linaf ala dhalik wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dhalik. Maka dengan ilmu itulah prinsipnya ini kita wajib atasmu untuk mengetahui segala kewajiban yang mesti engkau mengerjakan. Kita mau mengerjakan, kita harus tahu ilmunya. Dan berbagai kewajiban syariat terhadap segala yang telah engkau diperintahkan dengannya untuk melaksanakan ilmu dan untuk melaksanakannya itu. Jadi kita mengapa sholat, zakat, mengapa kita membantu orang, dermawan, itu ada syariat, ada dalil-dalilnya. Dan segala yang mesti engkau meninggalkannya dari berbagai larangan untuk engkau tinggalkan. Artinya yang haram, yang mubah dihindari, itu semua juga ada dalilnya. Kenapa? Ya, semua itu ilmu. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atillah ta'rifiha, bagaimana kita akan melakukan itu, melakukan ketaatan kalau kita tidak tahu. Nah, kira-kira itu, ini dialektika ya. Mahya wa kaifahya, dan bagaimana cara beribadah yang baik, pakai ilmu. Wa kaifa yajibu an taf'ala, dan bagaimana juga kita menjalankan wajib kalau kita tidak kalau wajib, mengapa harus tidak kita lakukan kalau sudah itu wajib. Am kaifa tastadibu ma'asyalan ta'lamu anna ma'asyi
hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Begitu juga bagaimana kita tahu kalau itu adalah maksiat, mengapa dijalankan, dan mengapa kita itu adalah berbuat itu. Itu semua pakai ilmu. Fal ibadatu syari'atun kattoharti wassolati wassaum wa ghairiha yajibu an ta'lamha bi ahkamiha wa syaratiha hatta tuqimaha. Di situ disebutkan para salikin syariat-syariat yang menyangkut bersuci, toharoh, syariat yang sholat, syariatnya saum dan lain sebagainya, itu semua harus ada ilmunya dengan segala hukumnya, syarat-syaratnya. Disebutkan juga kalau tidak farubbama anta mukimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa shalawatika wa yukhrijuha an kauniha wa qi'ataini ala wifatis sunnati wa anta latas urubitalik. Begitu juga di dalam soal-soal itu, soal-soal yang kita lakukan, ibadah itu bisa rusak. Tapi juga bisa lebih baik karena ada ala wiwakis sunnah, karena ada yang sunnah yang kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak bisa menjalankan baik. Warubama ya'taridulaka muskilan wala tajida min tas'alu andalik wa anta ma ta'allamahu, dan bisa jadi sesuatu persoalan pelik, muskil, tidak bisa diselesaikan. Tapi karena punya ilmu, maka kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau tidak, maka kita kan tidak bisa menyelesaikan, ada masalah karena tidak punya ilmunya. Nah, itu ilmu yang bersifat fisik tadi ya, sholat, ibadah, puasa, zakat, dan sebagainya, ibadah haji, semua fisik, dan itu saja pakai ilmu. Nah, ini mengakhiri mengaji kita hari ini. Waqala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafihima bi ulimiha fid darain amin ya rabbal alamin. Tsumma madaru hadzal sa'ni aidzan ala ibadatil batinah. Nah, yang ibadah pakai fisik saja itu pakai ilmu. Sekarang tsumma madaru hadzal sa'nin, selanjutnya poros perhatian yang penting keutamaan ilmu itu aidzon juga alal ibadah wal batinah, adalah ilmu-ilmu yang bersifat ibadah batin. Ilmu zikir, cara zikir ilmu, cara tawajuh ilmu, cara betul-betul tawajuhan ilmu, cara kita melakukan zikir bersama istighosah pakai ilmu. Itu amalan-amalan orang yang suluk ya. Ini juga poros. Ilmu kauniyah dunia saja pakai ilmu, apalagi ilmu batin yang menuju Allah ya pakai ilmu. Apa? Imam Ghazali menyebutkan namanya ibadatul batin itu allati hiya masail qalbi ya yajibu an ta'lamaha. Maka dengan ibadah batin itu merupakan perilaku yang wajib engkau ketahui juga, engkau tuntut juga. Jangan kita hanya mencari ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu akhirat, ilmu spiritual, ilmu batin harus juga kita jalankan, jangan ditinggalkan. Karena ini esensinya di sini. Imam Ghazali mengatakan, mahwa minnat tawakal. Caranya kita adalah tawakal. Wat tafwid, dan cara kita untuk menenangkan, memasrahkan diri. Waridho, ilmu kita ridho atas ketentuan Allah. Wassabar, dan sabar atas semua ujian Allah. Wattaubat, ilmu taubat. Wal ikhlas, ilmu ikhlas. Wa ghairalik mimma sayati dzikru insyaallah ta'ala. Maka dengan demikian hal-hal itulah yang akan bisa mendatangkan pembahasanmu insyaallah ta'ala, dan ini penting untuk yaumil akhir. Jadi disebutkan ilmu dan ibadah, ada ilmu fisik, ilmu batin. Nah, itu semua harus kita memiliki. Jadi sebaliknya,
Wa yahibu antala manasiha allati adzatu hadil umur, dan wajib engkau juga mengetahui ilmu-ilmu batin tadi yang berkebalikan. Kalau tadi ilmu-ilmu yang baik, tawakal, ridho, tahfidz, sabar, taubat, ikhlas, sekarang sebaliknya. Ilmu-ilmu untuk menghindari penyakit batin itu harus juga diketahui apa ya perkara tadi, seperti kasukti, marah, wal amli, dan dia sukanya adalah berangan-angan, ya, angan-angan, tulul umur, waduh, berhandai-handai, waria, riya, wal kibir, takabur, litas tadi badalik, dan engkau harus dapat menjauhi semuanya, dan menjauhi semuanya itu adalah harus dengan ilmu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Untuk itu izinkan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam menyampaikan kitab Minhajul Abidin Thariqun Ilal Jannah ini, moga-moga menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.